Hai semuanya, pernahkah kalian merasa lelah padahal tidak melakukan pekerjaan fisik yang berat? Tubuh masih bisa bergerak, waktu istirahat sebenarnya cukup, tetapi pikiran terasa seperti sedang memikul sesuatu yang sangat besar. Bangun pagi terasa berat, bertemu orang terasa melelahkan, dan bahkan saat sedang diam pun, kepala tetap ramai oleh berbagai kekhawatiran. Yang membuat keadaan semakin sulit adalah ketika tekanan itu bukan datang sesekali, melainkan menjadi bagian dari lingkungan sehari-hari. Ada lingkungan yang membuat seseorang berkembang, tetapi ada juga lingkungan yang secara perlahan menguras energi mental tanpa disadari. Tekanan bisa datang dari keluarga yang terlalu banyak menuntut, tempat kerja yang tidak pernah memberi ruang untuk bernafas, lingkaran sosial yang penuh perbandingan, atau bahkan dunia digital yang setiap hari memaksa kita melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih sempurna. Dalam situasi seperti itu, banyak orang terus bertahan sambil berharap keadaan di luar berubah. Padahal tidak semua hal di luar bisa dikendalikan. Yang lebih penting adalah membangun sesuatu di dalam diri yang mampu melindungi pikiran ketika dunia di sekitar sedang tidak ramah. Sesuatu itu adalah ruang aman mental. Ruang aman mental bukan berarti hidup di tempat yang sempurna, bukan juga berarti menghindari semua masalah atau menutup diri dari kenyataan. Ruang aman mental adalah kondisi ketika di dalam diri terdapat wilayah yang tidak bisa dengan mudah dirusak oleh tekanan dari luar. Sebuah tempat yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Tempat di mana kita dapat kembali ketika dunia terasa terlalu bising. Tempat di mana nilai diri tidak ditentukan oleh komentar orang lain. Tempat di mana ketenangan tidak bergantung sepenuhnya pada keadaan sekitar. Banyak orang mengira ketenangan hanya bisa hadir jika semua masalah selesai. Kenyataannya masalah seringkali datang silih berganti. Jika menunggu hidup benar-benar bebas dari tekanan, kemungkinan besar ketenangan itu tidak akan pernah datang. Karena itu, kemampuan menciptakan ruang aman mental menjadi salah satu keterampilan penting yang jarang diajarkan, tetapi sangat dibutuhkan. Lingkungan yang menekan seringkali bekerja dengan cara yang halus. Tidak selalu berupa bentakan, ancaman, atau perlakuan kasar yang jelas terlihat. Kadang tekanan hadir dalam bentuk ekspektasi yang tidak pernah habis. Setiap pencapaian dianggap kurang. Setiap usaha dianggap biasa saja. Setiap kesalahan diperbesar seolah menjadi bukti bahwa kita tidak cukup baik. Jika hal ini terus-menerus terjadi, perlahan seseorang mulai kehilangan kemampuan melihat dirinya secara objektif. Penilaian orang lain menjadi suara paling keras di dalam kepala. Kritik kecil terasa seperti serangan besar. Kegagalan kecil terasa seperti akhir dari segalanya. Pada titik tertentu, seseorang bahkan tidak lagi membutuhkan orang lain untuk menekannya, karena ia sudah melakukan pekerjaan itu sendiri setiap hari. Inilah salah satu alasan mengapa ruang aman mental sangat penting. Ruang aman mental membantu memisahkan antara kenyataan dan suara-suara negatif yang terus berputar di dalam pikiran. Ketika seseorang memiliki ruang aman mental yang kuat, ia tetap bisa mendengar kritik tanpa kehilangan harga dirinya. Ia tetap bisa mengalami kegagalan tanpa menganggap dirinya gagal sebagai manusia. Ia tetap bisa menghadapi tekanan tanpa membiarkan tekanan itu menentukan identitasnya. Banyak orang tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa nilai seseorang ditentukan oleh prestasi. Jika berhasil, maka dianggap berharga. Jika gagal, maka dianggap tidak cukup baik. Pola pikir seperti ini membuat kehidupan berubah menjadi perlombaan tanpa garis akhir. Setelah mencapai satu target, muncul target berikutnya. Setelah memenuhi satu harapan, muncul harapan yang baru. Akibatnya tidak pernah ada rasa cukup. Tidak pernah ada kesempatan untuk berhenti sejenak dan mengakui bahwa apa yang sudah dilakukan sebenarnya layak dihargai. Ketika nilai diri terus dikaitkan dengan hasil, tekanan akan selalu terasa lebih besar dari yang seharusnya. Setiap tantangan berubah menjadi ancaman. Setiap kesalahan berubah menjadi bencana. Padahal manusia bukan mesin yang selalu menghasilkan hasil sempurna. Kita memiliki keterbatasan, emosi, kelelahan, dan berbagai kondisi yang mempengaruhi kemampuan setiap hari. Menciptakan ruang aman mental berarti mulai belajar menerima kenyataan tersebut, bukan untuk menjadi malas atau berhenti berkembang, tetapi untuk memahami bahwa nilai seorang manusia jauh lebih besar daripada sekedar daftar pencapaiannya. Salah satu ciri lingkungan yang menekan adalah adanya perbandingan yang tidak pernah berhenti. Di era digital, hal ini menjadi semakin sulit dihindari. Setiap kali membuka media sosial, kita melihat orang lain sedang berlibur, membeli sesuatu, mencapai target, membangun bisnis, mendapatkan penghargaan, atau menjalani kehidupan yang terlihat sangat menyenangkan. Tanpa sadar, pikiran mulai bertanya, mengapa kehidupan sendiri tidak terlihat seperti itu?
Padahal yang dibandingkan sebenarnya bukan kenyataan dengan kenyataan, melainkan kehidupan sehari-hari yang penuh tantangan dengan potongan-potongan terbaik dari kehidupan orang lain. Jika tidak hati-hati, kebiasaan membandingkan diri akan menghancurkan ruang aman mental sebelum ruang itu sempat dibangun. Karena itu, salah satu langkah penting adalah menyadari bahwa tidak semua hal layak dijadikan ukuran untuk menilai diri sendiri. Kehidupan bukan kompetisi yang mengharuskan semua orang mencapai garis akhir yang sama pada waktu yang sama. Setiap orang memiliki titik awal yang berbeda, tantangan yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dan tujuan yang berbeda. Ketika kita terus memaksa diri mengikuti jalur orang lain, yang muncul bukan motivasi, melainkan kelelahan. Ruang aman mental juga dibangun melalui cara berbicara kepada diri sendiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa suara paling keras yang mereka dengar setiap hari bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam kepala mereka sendiri. Ada orang yang tidak pernah mengatakan hal buruk kepada temannya, tetapi setiap hari menghina dirinya sendiri. Ketika melakukan kesalahan kecil, ia langsung menyebut dirinya bodoh. Ketika gagal mencapai target, ia menganggap dirinya tidak berguna. Ketika mengalami penolakan, ia merasa tidak layak dicintai atau dihargai. Bayangkan jika semua kalimat itu diucapkan oleh orang lain kepada kita setiap hari. Tentu kita akan menganggapnya sebagai bentuk tekanan yang tidak sehat. Namun anehnya, ketika kalimat yang sama muncul dari dalam diri sendiri, banyak orang menganggapnya normal. Padahal luka yang dihasilkan tidak kalah besar. Ruang aman mental tidak akan pernah terbentuk jika pikiran terus menjadi tempat yang penuh serangan. Karena itu, belajar berbicara kepada diri sendiri dengan lebih manusiawi bukanlah bentuk kelemahan. Itu adalah bentuk perlindungan. Menjadi manusia yang baik kepada diri sendiri tidak berarti mencari alasan untuk setiap kesalahan. Bukan berarti menghindari tanggung jawab. Yang dimaksud adalah kemampuan untuk tetap menghormati diri sendiri bahkan ketika sedang tidak berada dalam kondisi terbaik. Kemampuan untuk berkata bahwa hari ini memang berat, tetapi itu tidak membuat diri menjadi tidak berharga. Kemampuan untuk mengakui kesalahan tanpa menjadikan kesalahan tersebut sebagai identitas permanen. Di tengah lingkungan yang terus menekan, banyak orang kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Mereka terlalu sibuk memenuhi harapan orang lain sehingga tidak lagi tahu apa yang sebenarnya mereka rasakan. Mereka tahu apa yang diinginkan keluarga, apa yang diharapkan atasan, apa yang disukai teman-teman, tetapi tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri. Padahal, ruang aman mental hanya bisa dibangun jika kita memiliki hubungan yang jujur dengan diri sendiri. Hubungan itu dimulai dari keberanian untuk mendengarkan apa yang sedang terjadi di dalam hati dan pikiran. Ketika merasa lelah, akui bahwa memang sedang lelah. Ketika merasa sedih, akui bahwa memang sedang sedih. Tidak semua emosi harus segera diperbaiki atau dihilangkan. Kadang yang dibutuhkan hanyalah ruang untuk merasakannya tanpa dihakimi. Ironisnya, banyak orang lebih mudah memahami perasaan orang lain daripada memahami perasaannya sendiri. Mereka mampu menjadi pendengar yang baik bagi semua orang, tetapi tidak pernah benar-benar mendengarkan dirinya sendiri. Lingkungan yang menekan sering membuat seseorang hidup dalam mode bertahan. Fokusnya hanya melewati hari demi hari. Bangun, bekerja, menghadapi masalah, tidur, lalu mengulang semuanya lagi. Dalam kondisi seperti ini, kehidupan terasa sempit. Semua energi habis untuk menghadapi tekanan yang ada di depan mata. Akibatnya, tidak ada ruang tersisa untuk menikmati hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa menjadi sumber kekuatan mental. Padahal ruang aman mental seringkali dibangun dari hal-hal yang terlihat kecil. Dari secangkir kopi yang dinikmati tanpa terburu-buru. Dari berjalan santai di sore hari. Dari membaca buku yang disukai. Dari mendengarkan musik yang menenangkan. Dari percakapan hangat dengan seseorang yang membuat kita merasa dipahami. Hal-hal kecil ini mungkin tidak menghilangkan masalah, tetapi membantu mengingatkan bahwa hidup tidak hanya berisi tekanan,
Masih ada keindahan yang layak diperhatikan. Masih ada alasan untuk tetap tersenyum meskipun keadaan belum sempurna. Banyak orang menunggu momen besar untuk merasa bahagia. Mereka berkata akan tenang setelah berhasil, akan bahagia setelah mencapai target tertentu, atau akan merasa cukup setelah mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Masalahnya, target selalu berubah, keinginan selalu bertambah. Jika kebahagiaan terus ditunda sampai kondisi tertentu tercapai, maka kemungkinan besar kebahagiaan itu akan terus menjauh. Ruang aman mental mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa ketenangan tidak harus menunggu hidup menjadi sempurna. Ketenangan bisa hadir di tengah ketidaksempurnaan, bisa hadir di tengah proses, bisa hadir bahkan ketika masih ada banyak hal yang belum selesai. Lingkungan mungkin tidak selalu mendukung. Tekanan mungkin tidak langsung hilang. Orang-orang di sekitar mungkin tetap memiliki ekspektasi yang tinggi. Namun ketika ruang aman mental mulai terbentuk, pengaruh semua itu perlahan berubah. Tekanan masih ada, tetapi tidak lagi mengendalikan seluruh hidup. Kritik masih terdengar, tetapi tidak lagi menghancurkan harga diri. Kegagalan masih mungkin terjadi, tetapi tidak lagi dianggap sebagai akhir dari segalanya. Disitulah kekuatan sebenarnya mulai muncul. Bukan kekuatan untuk mengontrol dunia luar, melainkan kekuatan untuk tetap berdiri tegak di tengah dunia yang tidak selalu ramah. Seringkali, kita mengira bahwa ancaman terbesar bagi ketenangan hidup berasal dari kejadian-kejadian besar. Kita membayangkan bahwa yang akan merusak kesehatan mental adalah kegagalan besar, kehilangan pekerjaan, konflik serius, atau masalah yang benar-benar berat. Kenyataannya, banyak orang justru terkuras oleh tekanan kecil yang terjadi setiap hari dan berlangsung dalam waktu yang lama. Seperti tetesan air yang terus jatuh di tempat yang sama, tekanan kecil yang berulang mampu menciptakan kelelahan yang sangat dalam. Komentar yang meremehkan, tuntutan yang tidak pernah selesai, kritik yang datang tanpa penghargaan, serta kebiasaan mengabaikan kebutuhan diri sendiri, perlahan mengikis ketahanan mental tanpa disadari. Karena prosesnya berlangsung pelan, banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sedang terluka. Mereka menganggap semua itu sebagai hal biasa. Mereka berkata bahwa hidup itu memang seperti itu. Mereka meyakinkan diri bahwa semua orang juga mengalaminya. Padahal, ada perbedaan besar antara menghadapi tantangan hidup dan hidup di bawah tekanan yang terus-menerus menggerus rasa aman di dalam diri. Ketika seseorang terus hidup dalam kondisi tertekan, tubuh dan pikirannya mulai memberikan sinyal. Tidur tidak lagi nyenyak, konsentrasi menurun, emosi menjadi lebih sensitif, hal-hal kecil terasa mengganggu, motivasi perlahan menghilang, bahkan aktivitas yang dulu menyenangkan mulai terasa hambar. Dalam keadaan seperti itu, ruang aman mental berfungsi seperti tempat perlindungan yang membantu seseorang tetap terhubung dengan dirinya sendiri. Ruang aman mental bukan sekedar konsep yang indah untuk dibicarakan. Ia adalah kebutuhan yang nyata. Tanpa ruang aman mental, seseorang akan terus bergantung pada kondisi luar untuk merasa baik-baik saja. Jika lingkungan sedang mendukung, ia merasa tenang. Jika lingkungan berubah menjadi penuh tekanan, ketenangannya langsung runtuh. Hidup menjadi seperti kapal yang terus terombang-ambing oleh ombak karena tidak memiliki jangkar yang kuat. Salah satu unsur penting dalam membangun ruang aman mental adalah kemampuan menetapkan batas. Banyak orang merasa tidak nyaman ketika mendengar kata batas. Mereka khawatir dianggap egois, tidak peduli, atau terlalu mementingkan diri sendiri. Padahal, batas yang sehat bukanlah tindakan menjauh dari orang lain. Batas adalah cara menjaga agar hubungan dengan orang lain tidak menghancurkan hubungan dengan diri sendiri. Bayangkan seseorang yang selalu berkata iya kepada semua permintaan. Ia membantu semua orang, memenuhi semua harapan, dan berusaha hadir untuk siapa saja yang membutuhkan. Sekilas, hal itu terlihat mulia. Namun jika dilakukan tanpa batas, orang tersebut akan kehilangan waktu, energi, dan perhatian untuk dirinya sendiri. Lambat laun, ia mulai kelelahan. Ia merasa dimanfaatkan. Ia merasa tidak dihargai. Anehnya, orang-orang di sekitarnya mungkin tidak menyadari apa yang sedang terjadi, karena selama ini mereka terbiasa menerima semua bantuan itu.
Menetapkan batas berarti memahami bahwa waktu dan energi adalah sumber daya yang terbatas. Tidak semua permintaan harus dipenuhi, tidak semua konflik harus diikuti, tidak semua komentar harus ditanggapi, tidak semua ekspektasi harus diwujudkan. Ada kalanya mengatakan tidak justru menjadi bentuk penghormatan terhadap diri sendiri, bukan karena tidak peduli kepada orang lain, tetapi karena memahami bahwa seseorang tidak bisa terus memberi jika dirinya sendiri sudah kosong. Banyak tekanan muncul karena kita terlalu sering menyerahkan kendali emosi kepada orang lain. Ketika seseorang memuji, kita merasa sangat berharga. Ketika seseorang mengkritik, kita merasa sangat buruk. Ketika seseorang menerima kita, kita merasa aman. Ketika seseorang menolak kita, kita merasa hancur. Jika seluruh nilai diri bergantung pada reaksi orang lain, maka kehidupan akan selalu terasa tidak stabil. Ruang aman mental mengajarkan bahwa penerimaan dari luar memang menyenangkan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya sumber kekuatan. Akan selalu ada orang yang tidak menyukai kita. Akan selalu ada orang yang salah paham. Akan selalu ada orang yang memiliki pendapat berbeda. Jika ketenangan hidup bergantung pada persetujuan semua orang, maka ketenangan itu tidak akan pernah datang. Hal yang sering dilupakan adalah bahwa manusia tidak membutuhkan pengakuan dari semua orang. Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengenali nilai dirinya sendiri, meskipun tidak semua orang melihatnya. Ketika seseorang memahami siapa dirinya, apa prinsip hidupnya, dan apa yang benar-benar penting baginya, tekanan dari luar tidak lagi memiliki kekuatan yang sama. Suara orang lain tetap terdengar, tetapi tidak lagi menentukan arah hidup sepenuhnya. Di tengah lingkungan yang menekan, penting juga untuk menyadari bahwa tidak semua pertempuran harus dimenangkan. Banyak orang kelelahan karena mencoba memperbaiki semua hal. Mereka ingin membuktikan diri kepada semua orang yang meragukannya. Mereka ingin menjelaskan diri kepada semua orang yang salah paham. Mereka ingin memperjuangkan setiap pendapat yang berbeda. Akibatnya, energi mental habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memberikan manfaat jangka panjang. Kedewasaan seringkali terlihat dari kemampuan memilih pertempuran mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Tidak semua kesalahpahaman harus diluruskan. Tidak semua kritik harus dibantah. Tidak semua konflik harus dimenangkan. Ada kalanya menjaga ketenangan jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan. Ada kalanya melangkah pergi lebih bijaksana daripada terus bertahan dalam situasi yang hanya menguras energi. Ruang aman mental juga membutuhkan kemampuan menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Ini adalah salah satu pelajaran yang sederhana, tetapi sulit diterapkan. Banyak kecemasan muncul karena kita mencoba mengendalikan sesuatu yang memang berada di luar jangkauan. Kita ingin mengendalikan pendapat orang lain, masa depan, hasil dari usaha yang sedang dilakukan, bahkan respons orang-orang terhadap tindakan kita. Ketika kenyataan tidak berjalan sesuai harapan, rasa frustasi pun muncul. Menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan bukan berarti menyerah. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk keberanian untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa dipengaruhi. Kita tidak bisa mengontrol cuaca, tetapi bisa memilih apakah akan membawa payung. Kita tidak bisa mengontrol pendapat semua orang, tetapi bisa memilih bagaimana meresponsnya. Kita tidak bisa mengontrol seluruh masa depan, tetapi bisa menentukan langkah yang diambil hari ini. Ketika perhatian mulai diarahkan pada hal-hal yang bisa dikendalikan, beban mental biasanya berkurang. Pikiran tidak lagi terus berputar pada kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Energi tidak lagi habis untuk melawan kenyataan yang memang tidak bisa diubah. Sebaliknya, energi digunakan untuk tindakan nyata yang memberikan dampak langsung pada kehidupan. Lingkungan yang menekan sering membuat seseorang merasa sendirian. Bahkan ketika dikelilingi banyak orang, ia tetap merasa tidak dipahami. Perasaan ini sangat umum terjadi karena jumlah hubungan tidak selalu menentukan kualitas hubungan. Seseorang bisa memiliki ratusan kontak, ribuan pengikut di media sosial, atau banyak kenalan, tetapi tetap merasa kesepian jika tidak memiliki tempat untuk berbicara secara jujur. Karena itu, membangun ruang aman mental juga berarti menemukan orang-orang yang tepat. Bukan orang yang selalu setuju dengan semua hal, tetapi orang yang mampu mendengarkan tanpa menghakimi. Orang yang tidak menjadikan kerentanan sebagai bahan ejekan.
orang yang mampu menghargai perasaan tanpa meremehkannya. Kehadiran satu atau dua orang seperti ini seringkali lebih berharga daripada puluhan hubungan yang hanya bersifat permukaan. Namun penting untuk diingat bahwa ruang aman mental tidak boleh sepenuhnya bergantung pada orang lain. Dukungan sosial memang penting, tetapi kemampuan berdamai dengan diri sendiri juga sangat penting. Ada saat-saat ketika tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami apa yang sedang dialami. Ada saat-saat ketika bantuan tidak langsung tersedia. Pada momen seperti itulah hubungan dengan diri sendiri menjadi penopang utama. Hubungan yang sehat dengan diri sendiri dibangun melalui kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Menghargai usaha sendiri meskipun hasilnya belum sempurna. Memberikan waktu istirahat tanpa merasa bersalah. Mengakui emosi tanpa langsung menghakimi. Memaafkan kesalahan yang sudah terjadi sambil tetap belajar darinya. Semua hal itu mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar jika dilakukan secara konsisten. Seringkali kita diajarkan untuk terus maju, terus berkembang, terus memperbaiki diri. Nasihat itu tidak salah, namun ada sisi lain yang jarang dibicarakan. Kadang seseorang tidak membutuhkan dorongan untuk bergerak lebih cepat. Kadang yang dibutuhkan adalah izin untuk berhenti sejenak, untuk bernafas, untuk memulihkan tenaga, untuk menyadari bahwa dirinya bukan mesin yang harus produktif setiap saat. Budaya yang terlalu memuja kesibukan sering membuat orang merasa bersalah ketika beristirahat, seolah-olah nilai diri berkurang ketika tidak sedang menghasilkan sesuatu. Padahal tubuh dan pikiran memiliki batas. Jika terus dipaksa tanpa jeda, yang terjadi bukan peningkatan kualitas hidup, melainkan kelelahan berkepanjangan. Ruang aman mental mengingatkan bahwa istirahat bukan hadiah yang harus diperoleh setelah bekerja tanpa henti. Istirahat adalah kebutuhan dasar yang membantu seseorang tetap sehat secara emosional dan mental. Ketika seseorang mulai membangun ruang aman mental, ia biasanya mengalami perubahan yang menarik. Masalah tidak langsung hilang, lingkungan mungkin masih sama, tuntutan mungkin masih ada, namun cara memandang semuanya mulai berubah. Hal-hal yang dulu terasa menghancurkan, kini terasa lebih bisa dihadapi. Komentar negatif yang dulu terus terngiang berhari-hari, kini lebih mudah dilepaskan. Tekanan yang dulu terasa seperti beban raksasa, kini mulai terlihat sebagai bagian dari kehidupan yang bisa dikelola. Perubahan ini tidak terjadi karena dunia menjadi lebih baik. Perubahan terjadi karena fondasi di dalam diri menjadi lebih kuat. Sama seperti pohon yang memiliki akar yang dalam, seseorang yang memiliki ruang aman mental tidak mudah tumbang hanya karena angin bertiup lebih kencang. Ia mungkin tetap bergoyang, ia mungkin tetap merasakan tekanan, namun ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Pada akhirnya, tujuan dari ruang aman mental bukanlah menciptakan kehidupan tanpa rasa sakit. Tidak ada manusia yang bisa sepenuhnya menghindari kesedihan, kegagalan, penolakan, atau tekanan. Semua itu adalah bagian dari pengalaman hidup. Yang ingin dibangun adalah kemampuan untuk tetap utuh ketika menghadapi semua hal tersebut. Kemampuan untuk tidak kehilangan arah ketika keadaan menjadi sulit. Kemampuan untuk tetap percaya pada nilai diri, bahkan ketika dunia di sekitar sedang tidak memberikan banyak alasan untuk percaya. Dan ketika kemampuan itu mulai tumbuh, sesuatu yang menarik akan terjadi. Kita tidak lagi mencari keamanan hanya dari luar. Kita mulai menemukan keamanan itu di dalam diri sendiri. Sebuah tempat yang bisa dibawa kemanapun. Sebuah tempat yang tetap ada, bahkan ketika keadaan berubah. Sebuah tempat yang mengingatkan bahwa apapun yang sedang terjadi di luar sana, masih ada ruang di dalam diri yang tidak harus ikut hancur karenanya. Ketika ruang aman mental mulai terbentuk, banyak orang membayangkan bahwa hidup akan terasa ringan setiap saat. Kenyataannya, tidak demikian. Bahkan seseorang yang memiliki ketahanan mental yang baik tetap bisa merasa sedih, kecewa, marah, takut, atau lelah. Perbedaannya bukan terletak pada hilangnya emosi-emosi tersebut, melainkan pada cara menghadapinya. Sebelum memiliki ruang aman mental, setiap emosi negatif sering terasa seperti gelombang besar yang menyeret kemana-mana. Setelah ruang itu terbentuk, emosi yang sama masih datang, tetapi tidak lagi menguasai seluruh kehidupan. Banyak tekanan menjadi begitu menyakitkan karena kita berusaha melawan semua emosi yang muncul. Ketika sedih, kita memaksa diri untuk segera bahagia. Ketika takut, kita berpura-pura berani. Ketika kecewa, kita menekan perasaan itu seolah tidak pernah ada. Akibatnya, emosi yang seharusnya lewat perlahan justru menetap lebih lama.
Ia seperti tamu yang terus mengetuk pintu karena tidak pernah diberi kesempatan masuk dan pergi secara alami. Ruang aman mental mengajarkan sesuatu yang sederhana tetapi sering dilupakan, yaitu bahwa setiap emosi memiliki alasan untuk muncul. Kesedihan memberitahu bahwa ada sesuatu yang berharga bagi kita. Kemarahan menunjukkan bahwa ada batas yang mungkin telah dilanggar. Ketakutan mengingatkan adanya risiko yang perlu diperhatikan. Kekecewaan muncul karena ada harapan yang tidak terpenuhi. Emosi bukan musuh yang harus dimusnahkan. Emosi adalah sinyal yang perlu dipahami. Sayangnya, banyak lingkungan tidak memberikan ruang untuk hal itu. Ada lingkungan yang menganggap kesedihan sebagai kelemahan. Ada lingkungan yang mentertawakan kerentanan. Ada lingkungan yang memaksa seseorang untuk selalu terlihat kuat. Akibatnya, banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menunjukkan perasaan adalah sesuatu yang memalukan. Mereka belajar menyembunyikan luka di balik senyuman. Mereka belajar mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun sebenarnya tidak demikian. Semakin lama kebiasaan itu berlangsung, semakin jauh seseorang dari dirinya sendiri. Ia menjadi ahli dalam menampilkan citra yang kuat di depan orang lain, tetapi tidak tahu bagaimana menghadapi perasaannya sendiri ketika sedang sendirian. Disinilah ruang aman mental menjadi penting. Ruang itu memungkinkan seseorang untuk jujur terhadap dirinya sendiri tanpa takut dihakimi. Tidak ada tuntutan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Tidak ada kewajiban untuk selalu kuat. Yang ada hanyalah penerimaan bahwa menjadi manusia berarti mengalami berbagai macam perasaan. Lingkungan yang terus menekan juga sering membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati masa kini. Pikirannya selalu berada di masa depan, memikirkan apa yang harus dicapai berikutnya, atau berada di masa lalu, memikirkan kesalahan yang sudah terjadi. Akibatnya, momen yang sedang dijalani terasa kabur. Hari-hari berlalu tanpa benar-benar dirasakan. Padahal kehidupan sebenarnya berlangsung di saat ini, bukan kemarin dan bukan besok. Masa lalu memang penting sebagai sumber pelajaran. Masa depan penting sebagai arah tujuan. Namun jika perhatian sepenuhnya terseret ke dua tempat itu, maka kehidupan yang sedang berlangsung akan terus terlewatkan. Ruang aman mental membantu seseorang kembali hadir di dalam kehidupannya sendiri. Menikmati percakapan tanpa terus memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Menikmati makanan tanpa sibuk memeriksa notifikasi setiap beberapa menit. Menikmati perjalanan tanpa terus membandingkannya dengan kehidupan orang lain. Kehadiran seperti ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bagi kesehatan mental. Banyak orang mencari ketenangan di tempat yang jauh, padahal seringkali ketenangan dimulai dari kemampuan memperhatikan apa yang ada di depan mata. Langit sore yang indah, udara pagi yang segar, tawa orang-orang terdekat, atau momen tenang ketika semua aktivitas berhenti sejenak. Hal-hal seperti itu sering terlewat bukan karena tidak ada, melainkan karena perhatian kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang lain. Tekanan yang terus-menerus juga dapat membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri pada dirinya sendiri. Setiap keputusan dipenuhi keraguan. Setiap langkah terasa salah. Bahkan untuk hal-hal sederhana sekalipun, seseorang merasa membutuhkan persetujuan dari banyak orang sebelum bertindak. Kondisi ini sering muncul ketika selama bertahun-tahun, seseorang hidup dalam lingkungan yang terus mengkritik, meremehkan, atau mengendalikan. Jika setiap keputusan selalu dipertanyakan, lama-kelamaan ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Jika setiap usaha selalu dianggap kurang, lama-kelamaan ia mulai percaya bahwa dirinya memang tidak cukup baik. Inilah salah satu dampak paling berbahaya dari lingkungan yang menekan, karena kerusakannya tidak selalu terlihat dari luar. Membangun kembali kepercayaan pada diri sendiri membutuhkan waktu. Tidak ada perubahan instan. Namun prosesnya bisa dimulai dari langkah-langkah kecil. Mengambil keputusan sederhana berdasarkan pertimbangan pribadi. Menghargai keberhasilan kecil tanpa langsung mengecilkannya. Mengingat kembali berbagai tantangan yang pernah berhasil dilewati. Semua pengalaman itu membantu mengingatkan bahwa diri ini sebenarnya lebih kuat daripada yang sering dibayangkan. Ruang aman mental tidak dibangun dalam satu hari. Ia terbentuk melalui banyak pengalaman yang perlahan mengubah cara pandang terhadap diri sendiri dan dunia. Ada hari-hari ketika proses itu terasa mudah. Ada juga hari-hari ketika tekanan terasa lebih kuat dan semua kemajuan seolah menghilang. Itu adalah bagian yang normal. Pertumbuhan mental tidak pernah berjalan dalam garis lurus. Kadang maju, kadang melambat, kadang terasa seperti mundur. Namun selama tetap bergerak, perubahan tetap sedang terjadi. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan adalah menganggap bahwa ketahanan mental berarti tidak pernah merasa rapuh. Padahal, orang yang kuat secara mental bukanlah orang yang tidak pernah jatuh.
Orang yang kuat secara mental adalah orang yang mampu bangkit kembali setelah jatuh. Ia tidak mengukur dirinya dari seberapa sempurna hidupnya, tetapi dari kemampuannya untuk terus melangkah meskipun keadaan tidak selalu ideal. Lingkungan yang menekan sering membuat seseorang terjebak dalam pola berpikir hitam putih. Jika berhasil berarti berharga, jika gagal berarti tidak berguna, jika dipuji berarti baik, jika dikritik berarti buruk. Cara berpikir seperti ini membuat kehidupan terasa sempit dan melelahkan. Kenyataannya, hidup jauh lebih kompleks daripada itu. Seseorang bisa melakukan kesalahan dan tetap menjadi pribadi yang baik. Seseorang bisa gagal dalam satu hal dan tetap memiliki banyak kemampuan lain. Seseorang bisa ditolak oleh beberapa orang dan tetap layak dicintai. Ketika mulai melihat kehidupan dengan lebih seimbang, tekanan yang selama ini terasa mutlak perlahan kehilangan kekuatannya. Ruang aman mental juga membantu memisahkan identitas dari pengalaman. Banyak orang tanpa sadar menjadikan pengalaman buruk sebagai definisi dirinya. Mereka tidak hanya berkata bahwa mereka mengalami kegagalan, tetapi mulai percaya bahwa mereka adalah kegagalan. Mereka tidak hanya mengalami penolakan, tetapi mulai merasa bahwa mereka tidak layak diterima. Padahal, pengalaman dan identitas adalah dua hal yang berbeda. Kegagalan adalah peristiwa, penolakan adalah peristiwa, kesalahan adalah peristiwa. Semua itu bisa terjadi kepada siapa saja. Namun tidak satu pun dari hal-hal tersebut memiliki hak untuk menentukan nilai seseorang sebagai manusia. Ketika perbedaan ini dipahami, ruang aman mental menjadi jauh lebih kuat karena identitas tidak lagi mudah diguncang oleh kejadian-kejadian yang bersifat sementara. Ada hal lain yang sering mengganggu ketenangan, yaitu kebiasaan memikul beban yang sebenarnya bukan milik kita. Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka harus menyelamatkan semua orang, memperbaiki semua masalah, dan memastikan semua orang merasa puas. Beban ini terdengar mulia, tetapi seringkali tidak realistis. Kita bisa membantu orang lain, tetapi tidak bisa menjalani hidup mereka. Kita bisa memberikan dukungan, tetapi tidak bisa membuat keputusan untuk mereka. Kita bisa menunjukkan jalan, tetapi tidak bisa memaksa mereka berjalan di atasnya. Ketika seseorang mencoba memikul tanggung jawab yang bukan miliknya, ia akan terus hidup dalam tekanan yang tidak perlu. Ruang aman mental mengajarkan batas yang sehat antara kepedulian dan tanggung jawab berlebihan. Peduli tidak berarti harus mengorbankan seluruh diri. Membantu tidak berarti harus menyelesaikan semua masalah orang lain. Menyayangi seseorang tidak berarti harus kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Semakin dewasa seseorang secara emosional, semakin ia memahami bahwa tidak semua hal membutuhkan reaksi. Dunia akan selalu penuh dengan pendapat, kritik, provokasi, dan berbagai hal yang mencoba menarik perhatian. Jika semua hal itu ditanggapi dengan intensitas yang sama, energi mental akan cepat habis. Kadang respons terbaik adalah diam, kadang respons terbaik adalah menjauh. Kadang respons terbaik adalah menerima bahwa tidak semua orang akan memahami sudut pandang kita. Kemampuan memilih respons secara sadar adalah salah satu tanda bahwa ruang aman mental sedang tumbuh dengan baik. Pada akhirnya, lingkungan mungkin tidak berubah secepat yang diharapkan. Orang-orang yang suka menekan mungkin tetap ada. Tuntutan hidup mungkin tetap tinggi. Masalah mungkin tetap datang silih berganti. Namun ketika ruang aman mental telah tumbuh kuat, semua itu tidak lagi memiliki akses penuh terhadap ketenangan di dalam diri. Akan ada sebuah kesadaran baru bahwa kehidupan tidak harus sempurna untuk bisa dinikmati. Tidak semua luka harus hilang untuk bisa merasa damai. Tidak semua orang harus menyukai kita untuk bisa menghargai diri sendiri. Tidak semua target harus tercapai untuk bisa merasa cukup. Kesadaran inilah yang perlahan mengubah cara seseorang menjalani hidup. Ia tidak lagi hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ia tidak lagi menjadikan tekanan sebagai pusat kehidupannya. Ia mulai menjalani hari dengan lebih tenang, lebih sadar, dan lebih dekat dengan dirinya sendiri. Dan ketika hal itu terjadi, ruang aman mental tidak lagi sekedar tempat perlindungan sementara. Ia berubah menjadi rumah yang selalu bisa dituju kapanpun dunia di luar terasa terlalu bising
dan terlalu berat untuk dihadapi sendirian.